Jadi ketika saya tahu kebenaran ini, saya mundur dulu dari gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sobat Bang Zuma. Semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat ikhwan fillah semuanya, saudaraku yang paling saya cintai, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah kesaksian dari mantan pendeta yang sudah menemukan kebenaran Islam dan memeluk Islam bersama keluarganya. Bagaimana keluh kesahnya, bagaimana kisahnya awal dan perjalanan mendapatkan kebenaran Islam nanti akan diungkap di sini. Baik sahabat-sahabat semuanya, pastinya tidak sabar untuk mendengarkan sebuah kesaksian kisah seorang pendeta yang menemukan kebenaran Islam dengan berawal memperdalam, mempelajari Bible-nya sendiri. Baik, kita saksikan begini kisahnya. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya mundur dulu dari gereja. Teman-teman, mundur dari gereja untuk belajar meninggalkan kekristenan. Kemudian tanya ke jemaat, dikasih tahu di belakangnya ada rumah kos. Ya, saya pindah ke kos di situ, di belakang rumahnya. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan Bapak ini untuk belajar meninggalkan gereja, rela tinggal di rumah kos, teman-teman. Itu pun jemaat nggak tahu bahwa saya sebenarnya sudah semacam bahasa Jawanya itu ancang-ancang ya. Yeah. Persiapan untuk totalitas meninggalkan. Oh, ternyata itu awal untuk meninggalkan gereja sudah ancang-ancang, kata orang Jawa ancang-ancang ya. Perencanaan awal mula meninggalkan kekristenan, melatih diri supaya tidak kaget ke depannya. Setelah di situ, karena saya nggak aktif di gereja, ganti saya dikunjungi oleh jemaat. Biasa yang mengunjungi jemaat. Terbalik ya sekarang ya. Sekarang berbalik, jemaat mengunjungi saya, pendetanya nggak ke gereja. Itulah ya teman-teman ya, yang biasanya ke gereja, nggak pernah ke gereja, pasti ya semuanya kaget ya, kaget ada apa gitu. Pak pendeta kok nggak pernah ke gereja, rumahnya pindah, pastinya jemaat gereja bertanya-tanya dan ya pastinya penasaran, kaget apa dengan yang sedang terjadi dengan Pak Pendeta. Ternyata saya butuh 1 tahun untuk tidak ke gereja. Karena biasa hari Minggu kalau nggak ibadah, itu rasanya bersalah, mengkhianati Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa. 1 tahun teman-teman, 1 tahun melatih diri, mulai meninggalkan gereja supaya bisa melupakan dunia kekristenan, dunia gereja. 1 tahun itu cukup melelahkan pastinya ya. Karena itu perjuangan berat untuk berpindah satu keyakinan. Tapi ya pastinya sudah ada niat di dalam hati, semuanya dijalani dengan ikhlas insya Allah. Jadi, latihan untuk tidak bagaimana lepas, untuk tidak menyebut Yesus Tuhan itu juga sulit. Untuk menyebut Yesus gitu nggak berani gitu. Bagaimana menghilangkan perasaan-perasaan itu hingga sampai 1 tahun. Luar biasa ya teman-teman ya, untuk melatih diri supaya bisa melupakan, untuk menyebut Yesus Tuhan itu, untuk melupakan itu. Ya mungkin kita ya harus menyadari juga, kalau kita muslim dari kecil kan belum tahu nih rasanya seperti Pak mantan pendeta ini ya. Pastinya memang ya penuh dengan perjuangan. 1 tahun saya merasa lepas, barulah saya memutuskan untuk bersyahadat tain, 2 syahadat. Jadi jangan syahadat, C5 juga syahadat, tapi cuma 1. Syahadat tain, syahadat pada Allah, dan yang kedua syahadat Rasul itu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah berjuang 1 tahun, Pak mantan pendeta ini ya, Pak pendeta yang dulu pendeta ya, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata perjuangan 1 tahun itu tidak sia-sia teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah.
Dan memang Pak Pendeta ini, mantan pendeta ya, ini menyambut hidayah dengan luar biasanya dan penuh keikhlasan, belajar memperjuangkan diri. Dan nanti setelah ini kita akan mendengarkan cerita komplit setelah Pak Pendeta ini meninggalkan kekristenan, menemukan kebenaran Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan setelah ini akan menceritakan bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, dan bagaimana seluruh keluarganya melihat Pak Pendeta ini meninggalkan kekristenan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita simak bersama-sama, teman-teman. Kemudian keluarga tuh mulai juga nggak enak ya. Berat juga ya teman-teman ya. Sebagai seorang ayah yang tadinya jadi panutan diikuti, tahu-tahu keyakinannya berbeda. Nah ini tetapi kedua mulai memikirkan untuk istrinya gimana ini. Ya, saya menawarkan ke istri saya untuk 1 tahun latihan tidak bergereja. Akhirnya dituruti sama Masya Allah, alhamdulillah ternyata istrinya juga mau mengikuti suaminya. Alhamdulillah. Banyak anak saya 2 masih ke gereja semua, diolok-olok sama temannya. Bapakmu murtad, bapakmu murtad. Setelah istrinya mau mengikuti suaminya, masih ada 2 PR-nya. Kedua anaknya masih menjadi seorang Kristen. Bagaimana kelanjutannya? Kita simak cerita yang sangat luar biasa. Murtad itu keluar dari kegelapan. Jadi itu agak supaya emosinya itu nggak meledak. Berarti gereja itu gelap dong. Nah, yang gelap ya gereja, dalam kekafiran itu yang gelap. Mantap. Mengatakan murtad itu warga gereja. Kalau dia katakan murtad dari gereja berarti keluar dari kegelapan, ya berarti setelah 1 tahun istri saya mulai berani memulai Islam. Masya Allah, setelah 1 tahun istrinya akhirnya mengikuti juga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Itu pun ada kejadian lucu ya, pas Idul Fitri ya. Karena masih terbiasa nyebut Yesus. Saya kan duduk di kursi panjang itu. Istri saya nggak tahu, saya duduknya di ujung. Ketika saya berdiri kan, terbalik gini. Itu bukan istirja. Sudah pakai kerudung, disaksikan orang lain, teriaknya, ya Tuhan Yesus. Kamu sudah pakai kerudung ya? Disaksikan orang ya? Nggak ada orang? Ya, ada orang menyaksikan mungkin nggak perhatian. Yang keluar itu apa? Istirjanya tuh. Istirjanya belum terbiasa innalillahi itu belum. Itu kejadian. Ya lucu juga memang kalau menjadi seorang Muslim terus menyebutkan Yesus Tuhan ya teman-teman ya. Tetapi semuanya pasti maklum karena apa? Baru memeluk Islam. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu belum hilang ya kebiasaannya. Tapi insya Allah tidak berjalan lama, yakinlah langsung bisa dilupakan setelah ada kejadian yang memang itu termasuk mengingatkan jangan sampai diulang lagi. Setelah itu anak saya mulai nggak nyaman lah di gereja karena orang tuanya sudah keluar tapi dua-duanya masih di gereja. Akhirnya saya suruh latihan anak yang pertama itu latihan 1 tahun nggak gereja, ya diikuti. Maka setelah 1 tahun adaptasi, memang perasaan yang berat ketika meninggalkan gereja. Anak saya kemudian masuk Islam yang pertama. Setelah istrinya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah ini baru Pak mantan pendeta ini melatih anak-anaknya. Nah, ini adalah cerita bagaimana Pak mantan pendeta waktu menjadi pendeta melatih anaknya untuk mulai meninggalkan gereja. Memang berat katanya. Inilah proses yang harus dijalani. Nah, proses inilah yang paling berat menurut Pak mantan yang pendeta. Lama itu adiknya setelah 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Untuk memutus mata rantai pertemanan. Itu
putusnya ketika masuk perguruan tinggi. Jadi teman dari SD sampai SMA itu lepas semua. Ya. Nah, maka setelah masuk perguruan tinggi baru minta dicatatkan. Lingkungan baru ya. Ya. Subhanallah, akhirnya semuanya satu keluarga meninggalkan dunia kekristenan, meninggalkan gereja, dan semuanya memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hidayah datangnya dari Allah. Manusia yang mau jujur dan mau belajar mencari kebenaran dan mau belajar menelaah dengan akal, insya Allah hidayah akan datang. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengampuni, dan Allah Maha berkehendak. Semuanya atas kehendak Allah. Kita manusia hanya bisa berusaha dan tidak luput dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat semuanya yang selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma, sampai di sini dulu. Kita nanti akan menyajikan kesaksian yang lainnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.